Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukram. Pada kesempatan ini ingin menjawab pertanyaan dari mata kuliah studi Al-Quran yang diampu oleh Dr. Muhammad Syaifuddin MA. Langsung saja pada pertemuan yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca, kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jawabnya iya. Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, baik lafadznya, hurufnya maupun maknanya. Darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh Jibril alaihissalam. Kemudian dia menurunkan kepadanya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 80. Yang artinya sesungguhnya dia adalah Al-Qur'an yang mulia, pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jawabannya iya, karena ilham dapat diterima oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah, baik sewaktu pintu kenabian masih terbuka maupun setelah tertutup. Wahyu diterima untuk kemaslahatan seluruh umat manusia atau umat tertentu, sedangkan ilham hanya untuk yang menerimanya saja. Ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu, sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basyarin ayyukalimahullahu illa wahyan aw min wara'in hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biidnihi may yasha'u innahu aliyyun hakim. Dan tidak ada bagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantara wahyu, atau di belakang takbir, atau dengan mengutus seorang utusan atau malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Surat Asy-Syura ayat 51. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutannya? Jawabannya benar. Susunan sistematika surat-surat Al-Quran tidak sesuai dengan urutannya. Al-Quran turun sesuai dengan tuntutan keadaan waktu itu. Turunnya berproses lama, sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya hanya turun satu ayat, kadang-kadang turun satu surat, dan seterusnya. Adapun susunan surat-surat Al-Quran seperti yang kita lihat sekarang adalah sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau beliau membacanya baik di waktu sholat maupun di luar sholat. Para sahabat sepakat untuk menyusun Al-Quran tidak seperti proses turunnya ayat tersebut, tapi sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dapat kita lihat pada Al-Quran sekarang. Tentu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membacanya berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti dalam Al-Quran yang telah dijelaskan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan dia tidak berbicara menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Jawabannya, karena mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya,
Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu, artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Karena Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi. Mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul terdahulu berupa mukjizat materi yang bersifat indrawi. Tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quranul Karim. Kita ambil contoh pada zaman Nabi Musa. Ada tren sihir. Para penyihir dihormati masyarakat. Gimana caranya supaya masyarakat mau mengikuti Nabi Musa? Berarti Nabi Musa harus lebih superior dari para penyihir. Maka Nabi Musa alaihissalam diberi mukjizat yang bisa membuat para penyihir terdiam kalah. Kemudian di zaman Nabi Isa ada tren pengobatan. Maka mukjizat Nabi Isa dibuat lebih superior dibanding pengobatan waktu itu, sehingga masyarakat geger. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, begitu, dan bahkan menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya, apakah Nabi Isa adalah seorang dokter? Beliau menjawab bukan. Tapi justru dengan fakta itulah mukjizat Nabi Isa terasa lebih superior. Kemudian pertanyaan kelima, bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jawabannya para ulama menyatakan bahwa hukum bagi mempelajari tajwid itu adalah fardu kifayah. Tetapi mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib kepada lelaki dan perempuan yang mukallaf atau dewasa. Telah sepakat para ulama sepanjang zaman, sejak dari zaman Rasulullah sampai dengan sekarang, dalam menyatakan bahwa membaca Al-Quran secara tajwid adalah suatu yang fardu dan wajib. Pengarang kitab Nihaya menyatakan sesungguhnya telah ijma atau bersepakat semua imam dari kalangan ulama yang dipercaya bahwa tajwid adalah suatu hal yang wajib sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang, dan tiada seorang pun yang mempertikaikan kewajiban ini. Kemudian pertanyaan yang keenam, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Ada beberapa pendapat. Satu, mazhab Hanafi secara umum mengharamkan bagi muslimah yang haid membaca Al-Quran, hanya saja dalam batasan atau tujuan tertentu. Mereka memberikan pengecualian seperti berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran atau membacakan potongan ayat atau kosakata Al-Quran. Kemudian mazhab Maliki justru membolehkan bagi muslimah yang haid untuk membaca Al-Quran. Pendapat ulama-ulama dari kalangan mazhab ini juga sering dijadikan rujukan atau hujjah oleh sebagai pihak untuk memperbolehkan muslimat yang haid membaca Al-Quran, terutama untuk para muslimah yang sedang menjalankan program tanfidz yang dapat menyelesaikan hafalannya sesuai target. Kemudian mazhab Syafi'i menganut pemahaman yang sangat ketat melarang muslimah yang haid membaca Al-Quran. Salah satunya ulama mazhab ini Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' menjelaskan haram hukumnya bagi muslimah haid membaca Al-Quran sebagaimana jumhur ulama di kalangan mazhab tertentu. Mazhab Hambali mayoritas ulamanya tidak melarang muslimah haid untuk membaca Al-Quran. Alasannya mengacu pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib
tidaklah Nabi melarang seseorang membaca sesuatu pun dari Al-Quran selama dia tidak dalam keadaan junub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.